Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Arya Pramanda di channel Basuka Baso Fisika. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal UTS deret dan bilangan kompleks angkatan tahun 2018 yang saya peroleh dari kakak tingkat. Nah, ini bagi siapa saja yang mau belajar silahkan. Untuk perkembangan channel ini mohon teman-teman untuk bisa subscribe, like kalau suka, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat. Nah, jadi di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal deret dan bilangan kompleks. Ada 5 soal. Nah, ini saya pilihkan sudah saya jawab. Nah, saya bisa berbagi tentang kunci jawaban kepada teman-teman semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita mulai ke soal yang nomor 1. Nah, jadi yang soal yang nomor 1, kita disuruh untuk menentukan interval konvergensi dari sebuah fungsi deret. Nah, jadi sebelum menentukan intervalnya di selang X berapa sampai berapa, kita harus mengetahui fungsi dari AN. Nah, ini fungsi AN itu berarti fungsi asalnya sendiri, teman-teman. Jadi min 1 pangkat N tidak kita ikutkan karena dia adalah fungsi mutlak. Nah, jadi langsung saja ke X pangkat N. Ini bisa dilihat X pangkat N dikurangi 1 bagi 2N kurangi 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan 1, AN tambah 1. Berarti yang atas menjadi X pangkat N dibagi dengan 2N ditambah 1. Nah, setelah itu kita menentukan nilai dari rho N. Nah, itu adalah harga mutlak dari AN ditambah 1 dibagi dengan AN sendiri. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Berarti X pangkat N per 2N tambah 1 langsung dikalikan. Berarti dibalik 2N kurangi 1 bagi X pangkat N kurang 1. Nah, ini kan X pangkat N bisa dicoret dengan X pangkat N. Nah, jadi X pangkat min 1 nanti akan ke atas karena adalah sifat dari eksponen. Jadi setelah itu 2N kurangi 1 dikalikan X bagi 2N tambah 1 dengan harga mutlak. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai rho-nya. Nilai rho ini diambil dari limit N menuju tak hingga dari rho N. Nah, setelah itu ketika N-nya menuju tak hingga, berarti pangkat tertinggi dari kedua fungsi adalah sama-sama N. Kita bagi dengan N semua, berarti menjadi 2X per 2 dengan harga mutlak, jadi harga mutlak dari X. Setelah itu, kita harus tahu bahwa syarat dari konvergen adalah rho kurang dari 1, teman-teman. Nah, jadi setelah itu kita harga mutlakan kurang dari 1, ini akan menjadi hilang seperti ini. X lebih besar dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, setelah itu teman-teman kita harus mengecek ujung-ujung intervalnya apakah dia juga konvergen. Nah, jadi tidak bisa kita langsung menyimpulkan bahwa yang kita dapatkan adalah konvergen. Konvergen benar. Ya, jadi kita langsung cek saja. Untuk X sama dengan 1, kita masukkan ke fungsi asalnya, teman-teman. Jadi min 1 pangkat N dalam kurung min 1 pangkat N min 1 bagi 2N min 1. Nah, setelah itu kita ekspansikan dari N1 sampai ya berapapun lah. Kita ambil di sini dalam kasus ini sampai 4. Nah, jadi sampai min 7. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan fungsi min 1 per N. Apakah deret ini itu konvergen atau divergen sebenarnya. Nah, setelah itu ternyata dengan min 1 pangkat N, suku pertamanya min 1 sama dengan min 1, kita dapatkan bahwa AN itu kurang dari CN, berarti deretnya konvergen. Nah, setelah itu untuk yang kedua kita harus mengecek juga X pangkat min 1 ini apakah juga dia konvergen. Nah, setelah itu kita masukkan 1 ke dalam fungsi asalnya. Di sini teman-teman langsung kita ekspansikan seperti ini, min 1 tambah sepertiga dikurangi 1 per 5 tambah 1 per 7. Nah, ternyata dia adalah deret ganti tanda. Nah, seperti yang kita tahu,
bahwa deret ganti tanda harus diuji dengan dua uji. Yang pertama kita uji limitnya. Nah, limitnya ini ternyata juga 0, berarti dia memenuhi satu syarat. Nah, yang kedua, nilai suku keduanya dengan harga mutlak harus lebih kecil dari suku pertamanya, atau suku ketiga harus lebih kecil dari suku keduanya dengan harga mutlak. Nah, ini syarat keduanya memenuhi. Jadi, dari kedua syarat ini terpenuhi, berarti X sama dengan 1 dikatakan adalah selang yang deretnya konvergen. Nah, jadi yang kita dapatkan tadi 1 dengan min 1 setelah kita uji ternyata semuanya menghasilkan deret yang konvergen. Jadinya 1 dengan 1 akan masuk ke dalam selang interval ini. Jadi intervalnya adalah X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Nah, ini adalah jawabannya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, teman-teman, kita dihadapkan dalam suatu persoalan limit, di mana limit X mendekati 0 dari kosekan kuadrat X dikurangi 1 per X kuadrat. Nah, ini kita bagaimana untuk menentukannya? Nah, dalam soal ini kita harus menggunakan persoalan deret, karena ini adalah subbab tentang deret pangkat. Nah, kita ubah dulu fungsi dari kosekan kuadrat X itu menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi 1 per sin kuadrat X dikurangi 1 per X kuadrat. Nah, itu kan sama saja. Jadi limit X mendekati 0, kita samakan penyebutnya, berarti dikalikan, berarti X kuadrat dikurangi sin kuadrat X. Nah, kita telah belajar bahwa deret sin X adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah deret dari sin X. X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial seterusnya. Nah, jadi setelah itu kita mengalihkan sin dengan sin agar mendapatkan fungsi yang kita inginkan, sin kuadrat X. Nah, jadi di sini sin kuadrat X kita kalikan. Nah, berarti X dengan X akan menghasilkan X kuadrat. Ini kita kalikan masuk biasa. Seperti ini, teman-teman. Jadi 1-1. Nah, pangkat tertingginya kita abaikan, kita ambil 3 suku saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita menghitung nilai ininya, limitnya. Berarti kita sudah tahu bahwa sin kuadrat X kita dapatkan tadi X kuadrat dikurangi X kuadrat sekian-sekian dibagi dengan kita kalikan masuk juga ini. Nah, berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat akan menghasilkan nilai 0. 0 tidak kita tulis. Nah, ini min masuk menjadi plus dan minus. Nah, ini kita bagi dengan ini. Nah, di dalam persoalan deret pangkat bahwa pembagian kita hanya urusi atau kita hanya mengambil satu deret pertamanya dibagi dengan yang akan kita bagi. Berarti X pangkat 4 bagi X pangkat 4 adalah 1/3. Ini kan kali masuk, hasilnya sama. Nah, ini kali masuk juga seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan 27/360 X pangkat 6 sekian-sekian, kita tidak pedulikan, kita ambil 2 suku saja. Nah, ini sebenarnya masih ada di sini, tapi kita tidak ambil. Nah, setelah itu kita masukkan. Berarti ketika limitnya X sama dengan 0 dari fungsi ini, 1/3 tambah fungsi yang tadi, hasil pembagiannya ini, kita masukkan nilai limitnya, berarti 1/3 ditambah 0. Berarti hasilnya adalah 1/3, teman-teman. Jadi seperti itu ya, berarti dalam kasus limit ini cukup gampang, asal kalian bisa mengetahui fungsi dari suatu deret pangkat dan bisa cara mengalihkan dan pembagian dengan cara bersusun tadi. Nah, untuk soal yang nomor 3, teman-teman, kita harus menguji konvergensi. Nah,
ini apakah dia directnya konvergen atau divergen ya? Sudah, kita kasusnya kalau dalam bentuk eksponen dan faktorial kita menggunakan kasus uji bagi, di mana kita harus bisa menentukan fungsi AN-nya atau fungsi asalnya, berarti min 3 pangkat N bagi N faktorial berarti AN tambah satunya adalah fungsi ininya. Ini bisa kita pecah, N tambah 1 faktorial itu adalah N tambah 1 dikalikan N faktorial. Nah, setelah itu kita menghitung nilai rho N-nya, teman-teman. Jadi, harga mutlak dari AN ditambah 1 dibagi dengan AN, itu hasilnya ini. Min 3 pangkat N tambah 1 bagi ini, seperti biasa, teman-teman. Dikalikan, berarti dibalik, kita coret, berarti ini juga kita coret, teman-teman. Berarti min 3 pangkat 1 kan min 3. Nah, terus dibagi N tambah 1. Nah, kita menghitung nilai dari rho adalah limit mendekati tak hingga dari rho N. Berarti rho adalah ini fungsi dari ininya. Nah, ketika kita ingin melimitkan suatu fungsi, nah dia dibagi dengan pangkat tertingginya, teman-teman. Jadi, antara N dengan tidak ada fungsinya, berarti dia sama-sama dibagi dengan N, berarti dia akan menghasilkan 0 dibagi dengan 1 adalah 0. Jadi dia akan konvergen untuk semua nilai X, atau konvergen deret ini akan konvergen dimanapun dia akan dimasukkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, yang keempat ini sudah masuk ke dalam soal persoalan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu sendiri terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, teman-teman. Nah, jadi untuk kasus ini kita menentukan satu-satu. Nah, jadi ini berapa, nanti kita akan bagi. Nah, untuk yang kasus pertama, kita misalkan Z1, berarti 1 dikurangi I akar 3. Nah, jadi nilai dari X-nya sendiri itu kan 1, Y itu min akar 3, atau bilangan imajinernya itu dari fungsi Z1 adalah min akar 3. Nah, sedangkan modulus atau R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi menghasilkan nilai 2. Setelah itu kita akan menghitung sudutnya, teman-teman. Berarti arkus tangan dari Y per X, berarti min 3/1 adalah ini. Karena dia berada di kuadran 4, berarti 360 dikurangi tetanya, teman-teman. Karena kan tetanya itu sendiri 60, berarti 360 dikurangi 60 adalah 300 atau sama dengan 5/3 pi. Nah, setelah itu fungsi yang kedua ini I dikurangi 1, atau sama saja lah. Sorry, ini saya salah menuliskan Z2 itu adalah 1 dikurangi I, berarti X-nya itu 1, Y-nya itu min 1. Sorry, ini teman-teman salah, berarti R-nya itu akar 2. Nah, setelah itu kita menghitung dari arkus tangen Y per X. Y-nya kan ini min 1 dibagi 1, yaitu min 45 derajat atau min pi per 4. Atau kita kalau misalkan cari dalam kuadran 4, yaitu 315 derajat atau 7/4 pi. Nah, setelah itu kita masukkan, teman-teman. Untuk fungsinya sendiri kan R, I, E, I pangkat theta. Nah, R-nya itu adalah modulus ini kurang I, sorry. Ini kurang I 5/3 I pangkat 21 dibagi dengan 2 pangkat setengah I pi per 4 pangkat 38. Nah, jadi setelah itu akan kita dapatkan nilai ini, teman-teman. Dibagi berarti 2 pangkat 21 35
Pi. Nah, ini masih ada I-nya sebenarnya. Sorry. 2 pangkat 19, ini bagi biasa teman-teman. Berarti min 19 per 2. Ini I sebenarnya. Nah, terus ini kita bagi berarti 21 dengan 19 menghasilkan 2 pangkat 2 pangkat 89, ini ditambah ke atas 89 per 2 pi sama dengan 2 kuadrat sama dengan 44 pi dikalikan pangkat setengah pi. Ini sorry kurang i teman-teman. Berarti sama saja, ini kan fungsi dari fungsi genap, berarti dia akan menghasilkan nilai 1, karena kan cos dari 360 ini kelipatan 360 akan menghasilkan nilai 1. Berarti kita abaikan karena dikalikan 1 kan tidak berpengaruh. Berarti ini 4 89 per 2 pi sama dengan ini. Ini kan 1, berarti setengah pi. Ini masih ada i-nya, berarti 4 cos setengah pi ditambah i sin setengah pi. Jadi hasilnya adalah 4i. Jadi bilangan realnya sendiri itu adalah 0 dan imajinernya adalah 4. Seperti itu teman-teman. Ini sorry ada ralat bahwa ini kurang i ya. Jadi mungkin saya kurang dalam mengeditnya tadi, ya bisa dikoreksi sendiri teman-teman. Seperti ya konsepnya sama sih. Berarti kita menentukan nilai R-nya dan θ-nya, terus kita bagi seperti biasa. Karena pembagian berarti menjadi pertambahan, karena min dikurangi min akan menjadi plus. Ini seperti ini. Karena dia fungsi dari genap, dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini adalah fungsi dari sin atau trigonometri, teman-teman. Jadi, sin dari pi dikurangi i ln 3 ditambah dengan pangkat min i pi per 4 tambah ln 3. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari trigonometrinya. Nah, jadi ketika sin pi dikurangi i ln 3, kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, ketika ada sebuah fungsi sin pangkat θ, itu akan menjadi i pangkat θ dikurangi pangkat i min i θ. Nah, jadi θ-nya sendiri adalah pi dikurangi i ln 3. Nah, jadi setelah itu akan menjadi fungsi seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan i-nya dengan dikalikan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu ketika ada fungsi pangkat ln 3 itu akan menjadi 3, teman-teman. Jadi 3 pangkat i pi dikurangi ini adalah dikurangi, berarti pangkat min ln 3 adalah sepertiga karena bentuk eksponensial pangkat min i pi. Nah, setelah itu kita jabarkan seperti ini menjadi karena dia negatif, berarti bilangan imajinernya akan negatif. Nah, setelah itu fungsi sin dari pi dikurangi i ln 3 kita sederhanakan seperti biasa. Jadi ini cos pi adalah min 1 seperti ini, menghasilkan nilai 48 i per 36. Nah, untuk fungsi dari eksponennya sendiri akan menghasilkan seperti ini. Ketika ada pangkat min i pi 4 ditambah ln 3, kita kalikan, berarti kan sifat eksponen. Jadi ln 3 adalah 3 cos pi per 3 dikurangi sin i pi per 3 ini, sorry. Jadi
hasilnya 3/2 ditambah min 3/2 akar 2i. Nah, jadi setelah disederhanakan hasilnya seperti ini, jadi nanti hasil dari ini ditambah dengan ini akan menghasilkan nilai dari sebuah fungsi trigonometrinya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus berkembang.